Hai friends, 81,4 FM, Hai hai hai. only in yours, listen your soul. Hai friends, kembali lagi bareng gua Carlo dan partner gua Elsa, di acara yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Yours, Listen Your Soul. Wah, udah lama banget ya kita gak menyapa friends kesayangan kita nih. Apa kabar kalian? I hope you guys baik-baik aja ya. Yaps, gua harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya friends. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah masuk bulan Juni aja nih. Gue kira gue doang yang ngerasa cepet banget. Sampai setengah tahun nih udah kita lewatin. Tapi gue masih gini-gini aja nih, Kar. Kalau lu gimana? Kalau gue sih lagi mencoba untuk berdamai sama diri gue dengan segala ambisi-ambisi, walaupun gue belum sepenuhnya untuk menerima diri gue. Tapi menurut gue, Kar, lu keren banget sih. Di situasi apapun tuh lu tetap berusaha untuk menghargai diri lu gitu. Kok bisa sih? Ya gue kayak gini karena terinspirasi dari lagunya Tulus yang judulnya itu Diri. Dan lo tau gak sih, ternyata lagu Tulus itu banyak nyelamatin mental orang loh. Ngomongin soal lagu Tulus mah gak akan ada habisnya, Kar. Tulus selalu berhasil menciptakan lagu yang maknanya bagus banget. Dan belum lama ini Tulus juga berhasil melakukan tur konser untuk merayakan 10 tahun karirnya nih. Tulus menggelar tur bertajuk Manusia yang diadakan di 11 kota dalam waktu 1 bulan aja. Dalam YouTube channel Dajo Shihab juga, Tulus sendiri bilang kalau dia tuh menciptakan lagu, dia selalu berharap lagunya tuh selalu kena gitu ke penonton, Kar. Betul banget, contohnya nih lagu Diri di album keempatnya Tulus. Lagu itu diciptakan untuk mengajak orang mengafirmasi rasa sakit, lalu berdamai dengannya. Pokoknya kita diajak untuk bisa menghargai diri sendiri. Bener-bener bagus deh untuk mental health. Gue setuju banget, dan lagu Tulus tuh beneran nemenin kita di era quarter life crisis kita gak sih? Betul banget. Oke, langsung aja gak sih lagu Diri dari Tulus? Let's go! Let's go! Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka,
keren banget ya lagunya. Iya, keren banget ya, Kar. Tapi nih ya, Ca, selain Tulus, banyak loh penyanyi Indonesia lainnya yang membuat lagu tentang mental health. Salah satunya adalah Yura Yunita. Teh Yura nih ya, katanya akan menyelenggarakan konser tunggal bertajuk Tutur Batin Live Concert tanggal 9 Juni di Surabaya dan 16 Juni di Jakarta. Yura akan membawa kita untuk mengenal lagu-lagunya dari album Tutur Batin dan karya lainnya. Nah, penjualan tiketnya juga nih udah mulai diperjualbelikan pada 8 Mei 2023 di loket.com. Wah, gokil, Teh Yura keren banget ya. Apalagi Kar, lagu Tutur Batin itu loh, yang menceritakan tentang para perempuan yang berjuang dalam menerima dirinya nih. Ada proses yang dilakukan untuk bisa sampai ke tahap penerimaan diri, baik dari masa lalu yang kelam atau dari hinaan orang sekitar, atau dibandingkan nih sama orang terdekat gitu, Kar. Yura juga menulis lagu ini khusus untuk para pejuang mental health. Kalau lo perhatiin liriknya ada kalimat aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Lagu ini tuh punya value yang besar sih menurut gua untuk membangkitkan kepercayaan diri seseorang, Kak. Betul banget, Yura juga nih ya pernah melakukan aksi hapus make up saat menyanyikan lagu Tutur Batin. Yura melakukan aksi ini sebagai ajakan untuk menjadi diri sendiri dan menerima kekurangan yang dimiliki. Tapi jujur loh Kar, apa yang Teh Yura lakukan kali ini tuh ya menginspirasi gue banget. Dan pastinya tuh menginspirasi banyak orang juga kan, agar bisa menerima diri sendiri dan juga menyuarakan inner beauty nih Kar. Dulu tuh gue gak percaya kayak hal-hal inner beauty kayak inner beauty, ujung-ujungnya juga yang dilihat apa kecantikan fisik kan. Tapi dari tindakan Teh Yura untuk menghapus make up dan percaya diri upload foto di sosial media tanpa make up, gue jadi sadar gitu loh Kar, kalau inner beauty setiap orang tuh ada, cuman kebanyakan ketutupan sama insecurity gitu. Nah, boleh kali ya langsung kita dengerin lagunya Tutur Batin Yura Yunita. Boleh banget, langsung kita putar buat friends Tutur Batin Yura Yunita. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalan ku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah.
Hai friends, belum bosen kan sama kita? Kita balik lagi nih buat kalian. Kayaknya mereka bosen deh sama kita. Atau biar lebih seru kita undang salah satu friends untuk ngobrol sama kita kali ya. Tadi kan kita ngebahas tentang lagu yang diciptakan untuk mendukung para pejuang mental health sembuh. Sekarang kita ajak ngobrol langsung friends yang sembuh dari mental health karena sebuah lagu. Kayaknya seru deh, langsung aja gak sih kita undang bintang tamu kita? Silakan masuk. Hai friends, kenalin nama aku Felicia, umur 22 tahun dan jomblo. Waduh, itu kode atau apa nih buat friends? Detail ya perkenalannya. Buat friends yang mau coba langsung hubungi gak sih 08? Enggak dong. Ya. Langsung aja ya kita tanya-tanya karena udah gak sabar banget nih. Boleh. Pertama-tama boleh gak sih kak ceritain awal mula kakak sadar kalau kakak ini memiliki insecurity gitu? Karena insecure ini kan termasuk salah satu penyakit mental ya kak. Awalnya aku sadar kalau aku punya insecurity tuh karena seiringnya berjalannya waktu, aku semakin gak percaya diri. Kayak misalnya aku akan panic attack saat di ruangan publik atau di sekitar aku banyak orang. Dan jujur aja itu sangat melelahkan buat aku ngejalanin hari-hari aku. Jadi kakak sendiri pun ada hambatan ya untuk berinteraksi sama orang lain? Betul, ada saat tertentu aku harus melakukan interaksi sama orang lain karena kerjaanku dan itu sangat melelahkan karena aku harus nge-push diri aku sendiri. Kalau boleh tahu kak, sebelumnya kakak memang terlahir pemalu atau seiring berjalannya waktu kepercayaan diri kakak tuh baru memudar gitu? Sebenarnya dulu waktu kecil aku tuh pede banget. Aku berani nyanyi, bahkan aku selalu nari di depan banyak orang. Aku pun dulu tipe anak yang periang gitu dan aku suka ngajak sekitar aku untuk ngobrol sampai bercanda. Pokoknya dulu pas kecil itu aku bisa dibilang kayak happy virus lah bahasa zaman sekarang. Tapi sampai satu titik aku masuk SD di salah satu sekolah swasta. Mengingat lagi seperti yang kalian lihat, aku tuh gak punya beauty standard yang diterapin di Indonesia ini. Aku gendut, bahkan kulit aku pun gak putih. Sampai ada di situasi pas aku suka sama cowok itu, aku coba untuk mengungkapin perasaan aku. Ya namanya bocil ya. Dia bilang aku gendut, hitam, jelek, siapa yang mau sama cewek kayak gitu. Aku kaget loh anak SD bisa ngomong segitu ya tentang fisik. Berarti beauty standard tuh emang udah terbentuk dari dini banget ya? Ya makanya kalian mikir aja gimana aku nggak nangis kejer dibilang kayak gitu di depan banyak orang. Setelah kejadian itu aku pulang ke rumah nangis-nangis ngadu ke mamaku, tapi mamaku malah bilang ya makanya dia terawat tuh badannya. Di situ insecurity aku tuh bener-bener nambah dan makin terbangun sih. Memang sih kak, seperti yang kita tahu ya, kadang hanya diri kita gitu loh kak yang bisa semangatin gitu gak sih? Betul banget, dari situ aku berusaha untuk mengubah hidup aku selama bertahun-tahun. Aku selalu use full make up, aku nutupin jerawat aku nge-gym dan diet mati-matian. Aku perawatan ini itu hanya untuk dapat validasi publik, tapi hal itu nggak kembali meningkatkan kepercayaan diri aku. Aku masih takut untuk interaksi sama orang seperti yang tadi aku bilang kan. Sampai akhirnya aku sadar kalau itu nggak seharusnya aku lakuin. Setelah kakak mengalami struggle selama itu, apa yang ngebuat kakak kayak sadar, iya nih gue gak boleh terus-terusan buat insecure? Karena lagu Yura Yunita yang tutur batin sih. Itu bener-bener nguatin aku banget. Selain nadanya enak, liriknya relate sama kestrugglean aku tuh kayak ditampar aja gitu loh sama lirik ya. Emang sih terdengarnya drama banget, tapi beneran deh, setiap baitnya itu nyadarin aku banget kalau aku tuh gak harus sempurna. Toh di saat aku udah berusaha ngikutin beauty standard aku pun, aku gak puas dan gak ngerasa cukup akan hal itu. Aku jadi belajar dan merubah mindset aku mulai saat itu. Ternyata memang semangat itu bisa datang dari mana aja ya kak. Setelah itu ada perubahan hidup kakak gak? Banyak sih, beberapa contohnya kayak sekarang ini aku berani buat ngobrol di sini, aku berani buat ngomong di depan publik. Kalau dulu mah aku mana berani kayak gini. Hal lain juga sih banyak kayak motivasi aku olahraga, nge-gym untuk sehat bukan lagi untuk kurus. Itu nggak ngebuat aku terbebani sih. Aku juga jadi jaga pola makan ya untuk aku sehat, aku hidup lebih santai. Wah keren banget sih. Aku mes banget sih sama kakak bisa keluar dari zona
insecurity kakak. Seperti yang kita tahu kak, sekarang ini kan mungkin banyak juga yang masih terpuruk sama insecurity. Itu kan sangat mengganggu ketenangan mental ya kak. Mungkin ada gak sih pesan-pesan untuk friends semua? Pesan aku sih untuk para pejuang mental health, kalian coba dengerin lagu Yura deh. Tapi serius, kalian coba dengerin lagu-lagu yang membangun mental. Selain itu, kalian coba melihat dunia lebih luas. Kayak kalian itu hidup bukan cuman untuk dengerin kata orang, girls. Kalian harus sayang sama diri kalian, karena diri kalian tuh melebihi apapun di dunia ini. Wah, keren banget ya cerita dan pesan dari Kak Felicia. Setuju banget. Gue jadi paham sih kalau misalkan lagu tuh bisa se-powerful itu ya. Nah, aku mau nanya lagi nih sama kakak. Waktu kakak ada di masa terpuruk itu, kakak ngelakuin apa sih? Atau enggak ada nggak sih temen cerita dan konsultasi gitu kak? Ada sih. Waktu itu aku sempat cerita ke temen aku. Terus waktu itu aku juga sempat konsultasi ke psikolog. Oh ya, memang ya kalau misalkan masalah mental tuh atau insecurity itu ada masalah serius juga. Yes, betul banget. Ngomong-ngomong konsultasi, kita tuh nggak boleh sembarangan loh, Kar. Harus di tempat yang terpercaya. Setuju. Untuk konsultasi soal mental tuh nggak boleh sembarangan. Nah, buat friends yang bertujuan untuk konsultasi tapi takut dan mau konsultasi secara langsung, kita punya nih solusi dan rekomendasinya nih, Kar. Wah, apa tuh Cak? Ini loh aplikasi Halodoc, aplikasi kesehatan yang bagus banget dan terpercaya se-Indonesia. Soalnya Halodoc sendiri itu udah ada sejak 2016. Jadi emang aplikasi ini itu udah lama banget ada ya, dan udah diunduh lebih dari 10 juta di Play Store. Gokil, keren banget sih. Pastinya dong. Nah, gue punya info bagus nih untuk para friends yang dengerin Yours hari ini. Karena 10 orang tercepat bisa pakai voucher dari kita. Jadi kalian langsung ketik aja kodenya Halo Yours di aplikasi Halodoc ketika kalian melakukan konsultasi. Betul banget sih Cak. Jadi kata gue sih cepetan dipakai kodenya. Ingat 10 orang tercepat ya. Jadi buruan daftar. Nah, kalau tadi kita udah bahas lagu yang menyembuhkan seseorang dari masa kelam hidupnya, tapi ternyata nggak semua lagu menyembuhkan loh, justru malah bikin seseorang makin terpuruk. Hah, sumpah lo Kar, emang lagu apaan tuh? Lo tau gak sih mitos yang terkenal banget lagu Gloomy Sunday itu banyak dikaitkan dengan maraknya kejadian bunuh diri di Hungaria. Kalau mitos Gloomy Sunday sih gue udah pernah denger ya. Katanya banyak orang yang bunuh diri karena lagu itu ya. Tapi gue cuma tahu sebatas itu aja sih Kar. Emang ada apa sih? Gue jadi penasaran deh. Lu gak update banget sih jadi orang. Padahal mitos ini tuh udah banyak banget menyebar kemana-mana loh. Bahkan udah banyak artikel juga yang menceritakan kisah ini. Ya udah, coba lu jelasin deh biar gue update. Nih, lu dengerin ya. Jadi Gloomy Sunday merupakan lagu lawas yang ditulis pada 1933 di Hungaria. Lagu sedih ini tuh ditulis dan dipopulerkan oleh pianis dan komposer bernama Rezo Seres yang terlahir dengan nama Rudolf Spitzer. Terus apa yang bikin orang jadi mau bunuh diri setelah mendengar lagu ini? Karena lagu ini tuh banyak misterinya gitu. Nih ya, fakta yang pertama, karena pencipta lagu ini tuh bunuh diri. Penyebabnya yaitu karena kisah hidupnya yang kelam, sehingga jadi depresi berat menurut sumber Hungary Today. Jadi penulis lagu ini bunuh diri akibat depresi gitu. Tragis juga ya. Terus ada fakta apa lagi nggak Kar? Lanjut nih ya ke fakta selanjutnya. Fakta kedua, tingginya kasus bunuh diri di Hungaria tuh kebanyakan dikaitkan dengan lagu ini. Gue juga baca di berbagai artikel, salah satunya itu di IDN Times menuliskan bahwa Hungaria merupakan salah satu negara dengan tingkat bunuh diri yang cukup tinggi di dunia, yakni sekitar 46 dari 100.000 orang per tahunnya. Wow, cukup tinggi juga ya angka bunuh diri di negara Hungaria. Tapi ya kan, menurut gue sih mungkin ini bukan faktor utama dari seseorang bunuh diri gitu loh. Mungkin ada juga karena depresi atau stres yang ditahan lama, dan saat ngedengerin lagu ini, terus mendalami maknanya, itu menjadi pemicu seseorang untuk meyakinkan dirinya untuk bunuh diri gitu loh, Kar. Tapi tanggapan dari lu sendiri gimana, Kar? Apakah lirik atau sebuah lagu itu bisa membuat seseorang tertrigger untuk melakukan hal-hal yang di luar kendali mereka nggak? Gue setuju sih Cak sama apa yang lu bilang, karena lirik itu merupakan satu hal yang benar-benar bisa mempengaruhi seseorang. Apalagi yang gue denger ya, lagu Gloomy Sunday itu lirik itu benar-benar depresif banget dan sangat menjurus ke hal yang bunuh diri. Contohnya tuh ada di lirik ini, Gloomy is Sunday, with shadow I spend it all, my heart and I have decided to end it all. Ya betul banget Kar. Nah buat friends semua nih, kalau lagi depresi jangan tenggelam dalam kesedihan sendiri ya. Para friends bisa cari bantuan ke layanan masyarakat yang sudah tersedia. Santi gimana dong, masa teman aku mau bunuh diri? Hah? Kenapa dia sampai mau bunuh diri? Dia depresi.
Aduh, jangan sampai gegabah kayak gitu dong. Coba kamu tenangin dia dulu. Gimana mau nenangin dia, dianya kayak gitu? Ini nih, kamu minta pertolongan dengan telepon ke 119 lalu extension ke nomor 8. Oke, gue kasih tau dia deh sekarang. Oke, ayo cepet telepon. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi 119 extension 8. Ceritamu penting dan carilah bantuan. Dailies FM. 1% better every day. Halo, balik lagi sama kita. Gue Carlo dan partner gue. Gue Elsa. Ternyata dari tadi kita udah ngomongin banyak lagu yang kasih berbagai macam dampak ke manusia ya. Ada lagu yang nyembuhin, ada juga lagu yang justru bikin makin putus asa. Betul banget nih Kar. Dan setelah gue baca-baca nih dari Journal of Positive Psychology nih Kar, yang ditulis oleh Taylor dan Francis pada tahun 2023, ternyata tuh mendengarkan musik sesuai dengan suasana hati itu akan menentukan mood seseorang loh Kar. Dan hal ini tuh udah dibuktikan dengan eksperimen selama 2 minggu. Makanya lagu itu bisa kasih dampak buat pendengarnya Kar. Pantes aja. Kalau gitu gue mau kasih rekomendasi lagu buat Fresh nih, yang sekarang lagi mencoba untuk merangkai kembali hidupnya satu persatu agar menjadi lebih baik lagi. Yaitu lagu dari musisi muda Indonesia yang berbakat, It Gitaf, yang berjudul Satu-Satu. Itu beneran cocok banget sih buat friends yang lagi berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Boleh banget kalian dengerin lagunya buat menjadi motivasi kalian untuk bangkit. Karena kita semua selalu punya kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau lu punya rekomendasi apa lagi nih, Ca? Kalau gue mau kasih rekomendasi buat friends lagu Teh Yura Yunita nih. Kalau tadi kan kita dengerin lagu Teh Yura yang menyembuhkan mental Kar. Sekarang tuh lagu Teh Yura yang judulnya Tenang. Lu tahu nggak? Lagu itu gue tahu lah pasti, tapi gue agak lupa gitu loh refnya. Boleh tolong nyanyiin gak sih? Aduh Kar, tapi suara gue jelek. Jadi kalau ada salah nada ya maafin aja ya. Kita coba kali ya. Coba. Dua gapat, tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu beri aku. Gokil sih, suara lu tuh bagus banget sih, Ca. Thank you. Tapi kenapa sih lu rekomendasi lagu ini? Jadi gini Kak, lagu ini tuh cerita personal Teh Yura yang seakan-akan tuh lagi bercerita sama Tuhan itu untuk mengungkapkan isi hatinya Kak. Lagu ini juga menceritakan bahwa saat diri sendiri tuh udah mencapai ujung batas kemampuan gitu loh Kar. Pilihan terbaik ya hanya mengembalikan semuanya sama Tuhan. Wah, sampai merinding loh gue dengerin maknanya. Ternyata bukan cuma hubungan diri sendiri dengan orang lain doang ya yang penting, tapi harus ada hubungan yang erat juga antara kita dengan Tuhan. Betul banget Kar. Kalau lu masih ada rekomendasi lagu lagi nggak? Gue masih punya rekomendasi lagu lagi sih. Buat friends yang ngerasa lagi gagal, dengerin lagu secukupnya dari India. Lagu ini mengingatkan kita bahwa gak apa-apa gagal, tapi kita perlu ingat kalau kegagalan itu wajar terjadi, dan kita berhak buat menangisi kegagalan kita. Tapi menangisnya tuh secukupnya aja, jangan terlalu larut dalam kesedihan yang membuat kita tidak melangkah maju. Emang kadang kita tuh nggak apa-apa Kar buat nangis. Tapi kita harus bangkit lagi loh Kar. Kalau gitu gue mau kasih satu lagu lagi sebagai penutup nih. Dan langkah selanjutnya saat kita gagal. Pas banget nih, apa tuh Ca lagunya? Gue mau bagiin lagu dari Monita Tahela yang judulnya Laila. Karena menurut gue melodi lagunya tuh enak banget dan nenangin banget. Selain itu artinya juga ngingetin kita untuk menjalani hari dengan doa. Karena itu gak akan sia-sia Kar untuk usaha kita. Wah, mantap. Dari tadi tanpa disadari itu kita udah ngasih rekomendasi lagu-lagu yang enak buat friends dengerin ya. Bener banget. Dan sebagai penutup program Yours hari ini, mending kita dengerin langsung salah satu lagu list yang kita berdua udah kasih nih Kar, yaitu Satu-Satu by It Gitaf. Enjoy, have a good night. Bye. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja.
merasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, oh, oh. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Oh, oh, oh. Akan ada masa depan. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu.